Yosua, Rabu 9 November 2022, terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dihadapkan pada keterangan 10 orang saksi. Selain asisten rumah tangga, ajudan Ferdi Sambo juga dihadirkan dalam sidang. Salah satunya mantan ajudan Ferdi Sambo, Azan Romer. Di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Azan Romer mengaku tak berkata jujur saat diperiksa penyidik. Alasannya, Azan Romer takut pada mantan Kadif Propam Polri tersebut. Jangan berputar begitu. Tetap pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak Pak, berubah-ubah Pak. Berubah-ubah? Iya Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja Pak. Ya, kita kan takut ini ada, kita takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya Pak, takut sama siapa? Sama Bapak Pak. Bapak siapa? Pak Sambo Pak. Selain itu, Azan Romer juga diminta hakim memperagakan posisi Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal saat hari Yosua sudah kehilangan nyawa. Romer menyebut Ricky dan Kuat hanya berdiri terdiam saat melihat jenazah Yosua. Ketika masuk. Iya Pak. Apa yang dilakukan Ricky sama si Kuat? Berdiri Pak. Berdiri aja? Berdiri aja Pak. Berdiri aja, memperhatikan korban gitu aja? Berdiri aja Pak. Pas saya masuk, saya tatapan sama Bang Ricky. Jadi saya sempat kontak, ada apa Bang? Seperti itu. Dalam sidang yang sama, hakim juga kembali menegur ART Ferdi Sambo, Susi, karena memberi kesaksian berbeda. Susi menyebut Kuat Ma'ruf hanya melarang Yosua untuk tidak naik ke lantai atas. Padahal sebelumnya Susi menyebut Kuat mengancam akan membunuh Yosua jika naik ke kamar Putri Chandrawati saat Putri jatuh di kamar mandi lantai 2 rumah di Magelang. Terus saudara melihat Putri Chandrawati sedang tergeletak di depan kamar mandi. Siap. Terus saudara sempat dengar bahwa saudara Kuat melarang Joshua. Apa yang disampaikan saudara Kuat? Om Kuat berkata, "Oh, Yos, jangan naik satu langkah," gitu. Terus ancamannya bagaimana? Atau kubunuh kamu? Kalau itu saya tidak dengar. Tidak dengar saya. Dua itu, jangan naik satu langkah ke tangga gitu. Atau kubunuh kamu? Kalau bodohnya saya tidak dengar. Kemarin saudara bilang begitu. Tak hanya Romer dan Susi, hakim juga menggali fakta dari kesaksian mantan ajudan Ferdi Sambo, Prayogi Iktara Wikaton alias Yogi, yang mengungkap bahwa Kuat Ma'ruf sempat menitipkan 2 bilah pisau dan 1 alat komunikasi handy-talkie atau HT di malam pembunuhan. Terdakwa Kuat meminta Yogi menaruh pisau dan handy-talkie di dapur. Keterangan yang digali hakim ini mengacu pada dakwaan jaksa soal rencana pembunuhan terhadap Yosua. Dalam dakwaan tersebut, Kuat Ma'ruf disebut berinisiatif membawa pisau sesaat sebelum penembakan Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, yang disebut hendak digunakan Kuat untuk berjaga-jaga seandainya Yosua melawan. Tim Liputan Kompas TV. Ya saudara, 10 saksi dihadirkan dalam sidang pemeriksaan saksi untuk 2 terdakwa, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal kemarin. Beberapa saksi memberi pernyataan berbeda dari sebelumnya, hakim dan jaksa pun dibuat geram. Bagaimana kemudian agar majelis hakim dapat menyimpulkan kesaksian yang ternyata dalam tanda kutip pelin-pelan? Apakah para ART ini dapat tersandung hukum? Dan bagaimana pula komentar dari pembela terdakwa? Kami akan membahasnya bersama sejumlah pihak. Kami sudah terhubung dengan pakar hukum pidana saudara, ada Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi Pak Fikar. Selamat pagi. Untuk informasi, selamat pagi Pak Fikar. Kita juga tengah mencoba atau berusaha untuk menghubungi penasihat hukum, baik dari Ricky Rizal ataupun Kuat Ma'ruf. Kami terus mencobanya, karena kita juga ingin mendengarkan begitu ya, perspektif dari para penasihat hukum ini. Pak Fikar, kalau melihat kesaksian kemarin ini ada 10 saksi yang dihadirkan JPU untuk kemudian terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dengan dakwaan pembunuhan berencana. Nah, ada yang menarik karena ternyata kesaksian dari beberapa pihak ini dinyatakan langsung begitu ya oleh hakim berubah-ubah. Kalau menurut Anda perubahan dari keterangan baik dari BAP ataupun kesaksian di persidangan pertama ataupun yang kedua, ini hal yang biasa atau menarik sebenarnya atau unik?
Ya, kalau menurut saya karena terjadi pada saat sekarang ini menjadi mengherankan ya, agak unik gitu. Karena sepengetahuan kita pemeriksaan sekarang itu sudah terbuka. Artinya penyidik tidak bisa lagi seperti pada masa lalu, umpamanya dalam rangka menyidik satu perkara memaksa atau mengancam dan sebagainya sehingga seorang itu mau menandatangani berita acara penyidikan gitu. Kalau sekarang sepertinya lebih bebas ya, artinya lebih diberikan kebebasan pada saksi-saksi itu untuk menyatakan pengetahuannya tentang peristiwa ya. Bahkan setelah dibuatkan diketik itu dipindahkan ke dalam berita acara pemeriksaan itu dipersilahkan untuk dibaca dulu, biasanya seperti itu ya, dibaca baru kemudian ditandatangani ya, baik tanda tangan yang memang secara keseluruhan maupun umpamanya per lembar dari berita acara. Ya. Kalau seorang diperiksa umpamanya sampai beberapa lembar, maka setiap lembar itu harus ditandatangani juga bahwa benar itu adalah hasil dari pemeriksaan dia. Gitu. Oke, baik. Ini kalau dari perspektif BAP tadi ya. Tapi kan kalau dari kesaksian sejumlah ART Susi misalkan, kalau mungkin Anda juga memantaunya ya, ini ada perbedaan yang pertama antara BAP dan kesaksiannya beberapa waktu lalu dan juga kesaksiannya kemarin. Beberapa kali bersaksi di persidangan kemudian keterangannya berubah-ubah. Kemarin juga Majelis Hakim menyatakan demikian. Anda melihat kalau dari background hukum pidana sendiri, ini hal yang akan seperti apa dampaknya nanti, baik itu terhadap saksi itu sendiri ataupun secara hukum yang dapat kemudian nanti berdampak pada dirinya begitu? Ya, biasanya perubahan keterangan yang terjadi di antara para saksi itu dipengaruhi oleh beberapa sebab gitu ya. Yang pertama umpamanya ada semacam penekanan ketika pembuatan berita acara di penyidikan gitu ya, atau mungkin juga saksinya merasa tertekan gitu sehingga dia mengiyakan saja apa yang disebutkan oleh penyidiknya atau oleh pemeriksanya gitu ya, karena itu kemudian dia tanda tangan aja gitu ya tanpa dia membaca secara teliti gitu. Nah, tetapi dalam keadaan yang normal mestinya ya setelah diperiksa, dibaca, baru ditandatangani. Yeah. Bahkan kalau ada kata-kata yang tidak disetujui bisa dicoret, ya, dicoret kata-kata yang tidak disetujui itu, kemudian diganti apa umpamanya, ya, itu direnpoi gitu ya, kalau istilah notaris itu dicoret, kemudian diganti yang dia setujui, ya. Nah, biasanya seperti itu. Itu ketika pemeriksaan BAP begitu ya. Tadi Anda sempat menyebutkan Pak Fikar ada penekanan, itu biasanya bagaimana secara psikologis, siapa yang menekan dan kenapa bisa melakukan penekanan tersebut? Ya, pada waktu yang lalu kalau itu bisa terjadi ya, karena dalam kasus-kasus tertentu itu biasanya penyidik ingin mudah saja gitu. Oke. Ada kecenderungan begitu. Inilah kenapa yang kemudian, saya potong Pak Fikar, kemudian yang sempat dikatakan oleh Susi misalkan salah satunya ya, saya merasa takut ataupun ketika diperiksa begitu ya. Jadi padahal ketika di kesaksian atau duduk di kursi sidang ini harusnya bebas ya, seorang saksi ini dalam status bebas, tidak dapat tekanan apapun dan bisa berkata sejujurnya ya, padahal Pak Fikar dalam kursi sidang saksi ini ya. Betul, karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu menyatakan kesaksian yang benar adalah kesaksian yang dikemukakan di persidangan. Oke. Gitu. Nah, karena itu juga seringkali ketika ada perbedaan antara keterangan yang di persidangan dengan di berita acara, hakim itu akan mengejar itu. Ya. Kenapa berubah begitu? Kenapa berubah? Nah, perubahannya bisa diterima alasannya kalau memang rasional, kalau tidak ya hakim punya kewenangan untuk memakai yang mana ya, menggunakan yang di persidangan atau menggunakan yang di BAP begitu. Oke, nah Pak Fikar ini juga berkaitan, kalau tadi kita membahas terus ART Susi begitu ya, ART Ferdy Sambo, tidak hanya ART saudara dan juga Pak Fikar, ternyata ajudannya atau ADC Ferdy Sambo salah satunya ini Azan Romer, ini kepada jaksa penuntut umum juga mengaku selama beberapa kali diperiksa penyidik atau dalam membubuhkan keterangan BAP-nya, keterangannya juga berubah-ubah.
Romer mengakui saat diperiksa penyidik ia berkata tidak jujur, Pak Fikar, karena juga takut pada atasannya atau Verdi Sambo. Kita dengarkan dulu. Ya. Siapa? Berapa kali saudara pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan? Langsung saja, apa yang mau ditanyakan? Langsung, jangan berputar begitu. Tetap pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak Pak, berubah-ubah Pak. Berubah-ubah? Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja Pak. Ya, kita kan takut tidak ada, kita takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya Pak, takut Sama siapa? sama Bapak Pak. Bapak siapa? Pak Sambo Pak. Jadi takut sama Verdi Sambo. Iya Pak. Kenapa takut? Takut aja Pak. Kami takut saja. sebenarnya kami takut aja karena ini sudah ada orang yang meninggal Pak. Terbayang ya Pak Fikar, seorang asisten rumah tangga bisa berubah-ubah keterangannya, maksud saya seorang ajudan ADC pun ini berasa secara psikologis ini takut begitu ya kepada Verdi Sambo, apalagi seorang ART kalau dalam kesimpulan saya seperti itu. Nah, tadi yang menyatakan berubah-ubah karena takut kepada Verdi Sambo, tidak memberikan kejujuran dalam pemeriksaan BAP, kemudian di persidangan seperti yang kita katakan tadi ya, ini di sidang kursi atau sidang persidangan ini statusnya bebas dan bisa berkata jujur, dan itulah yang kemudian seharusnya diberikan oleh saksi. Anda melihat ada relasi kuasa yang begitu kuat di sini ya, sehingga seorang ajudan pun ketika memberikan keterangan kepada kepolisian dalam penyidikannya ini berbohong. Iya, betul, ada relasi kuasa di situ ya. Ini tidak hanya terjadi pada ajudan atau pembantu rumah tangga ya, tapi juga pada mereka yang punya pola relasi atasan bawahan gitu ya. Pada kasus-kasus yang lain seperti itu gitu ya. Ada perasaan takut, ada perasaan tidak enak gitu, ada takut menyakiti, ada perasaan macam-macam gitu. Nah, karena itu ini yang mempengaruhi objektivitas keterangannya gitu. Padahal peradilan itu akan memutus perkara ini berdasarkan keterangan-keterangan yang senyatanya apalagi terjadi. Beberapa barang bukti seperti CCTV kan sudah tidak ada lagi ya Pak Fikar ya. Jadi memang bisa dibuktikan dalam artian ini hanya keterangan versus keterangan begitu ya, keterangan melawan keterangan lainnya ya. Betul. Artinya agak sulit bagi hakim untuk apakah dia memakai pendekatan voting, umpamanya mana yang lebih banyak menyatakan A, maka hakim akan menyimpulkan A umpamanya ya, bisa seperti itu gitu. Karena itu tadi tidak adanya rekaman CCTV lagi. Kalau ada CCTV kan bisa terlihat ya, baik perilaku maupun dialog-dialog yang terjadi kan begitu. Akan sangat mudah sekali menyelesaikan perkara ini sepertinya Pak Fikar ya. Oke, nah Pak Fikar, kalau antar sidang kita berbicara relasi kuasa juga, antar sidang mungkin nggak sih para saksi ini kan sudah ada nih kelihatan beberapa yang dilihat juga oleh publik karena sidangnya juga terbuka dan dibuka untuk umum, bisa dipengaruhi pihak-pihak tertentu selain penasihat hukum tentunya ya. Nanti kita akan menjawab hal ini usai jeda Pak Fikar, jadi tetap bersama kami. Anda juga saudara tetap di Sapa Indonesia Pagi. Sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Jadinya kayak gini deh. Kita tanya. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah.
sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Biar aktivitas lancar, agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. I need you, iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari LAPI. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, penggulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Saudara, terima kasih. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita sedang berdialog tadi bersama dengan pakar hukum pidana, Pak Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar masih bersama kami ya? Oke. Dan juga ternyata bergabung bukan penasihat hukum dari Kuat Ma'ruf ataupun Ricky Rizal, karena kami tidak bisa menghubunginya atau tidak ada respon hingga sejauh ini. Ada Yonatan Baskoro, tim penasihat hukum dari almarhum atau keluarga almarhum Brigadir Yosua. Bang Yonatan, pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Oke. Pagi juga, Yonatan. Kita dengarkan dulu sebentar mungkin tanggapan dari tim penasihat hukum keluarga ataupun almarhum Brigadir Yosua dari Bung Yonatan sejauh ini melihat persidangan sudah sepertinya ini masuki pekan keempat, sudah banyak saksi yang diperiksa untuk terdakwa juga. Anda melihatnya seperti apa sejauh ini, Bung Yonatan? Iya, kita melihat seperti memang ada ketakutan ya dari saksi ini untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Romer yang pada saat melakukan BAP disampaikan bahwasannya yang bersangkutan takut dengan Pak Sambo dan ini kan tidak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi kepada saksi-saksi yang lain. Begitu menurut saya, Mas. Oke. Anda melihat ini lebih terbuka lagi bahwa memang skenario-skenario dan juga dugaan pembunuhan berencana ini menguat begitu ya pasalnya kepada para terdakwa atau sebaliknya? Ya betul. Meskipun yang dilakukan saat ini adalah victim profiling ya, yang menyerang personalitinya almarhum, ini menurut saya karena sepertinya pihak sana sudah kehabisan strategi.
untuk melakukan pembelaan karena memang unsur pembunuhan berencananya ini sudah tidak bisa terelakkan lagi. Jadi dicari-carilah pembelaan-pembelaan lain yang menurut saya tidak fair begitu. Nah, ini menurut kami juga kaitannya adalah ingin menimbulkan citra yang buruk terhadap almarhum sehingga untuk melakukan motif yang digadang-gadang selama ini itu nyambung gitu, berhubungan. Padahal semua yang disampaikan terhadap fitnah yang disampaikan terhadap almarhum itu semuanya terbantah. Yang punya kepribadian ganda itu bohong, yang mencarikan perempuan bohong. Nah, itu semua ada fakta yang bisa kita bantah, Mas. Oke, ini menarik ya, victim profiling belum terlalu sering ini kita dengarkan dalam wawancara-wawancara di media juga. Victim profiling, kalau Anda melihat motifnya untuk meringankan hukuman para terdakwa atau ada yang lain? Iya, tentunya untuk meringankan para terdakwa ini sendiri. Justru yang ingin saya tagih di sini harusnya criminal profilingnya. Jadi FS dan PC ini juga harus diprofiling, Mas, sebetulnya supaya fair begitu. Jadi silakan majelis hakim bertanya kepada saksi ahli begitu ya, mungkin ditanyakan bagaimana terhadap FS dan PC, itu silakan dibuat profilingnya supaya fair. Jadi tidak hanya sisi buruknya saja yang tidak mendasar dan belum tentu benar. Dan bagaimana dengan sisi positifnya almarhum Yosua, kenapa nggak diangkat? Kan begitu, Mas. Sudah ada keterangan dari pihak keluarga, kemudian juga dari kekasihnya, dari orang-orang terdekatnya beberapa waktu lalu kita ingat begitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah kembali lagi ke Jambi. Tapi kalau dari penasihat hukum sendiri, Bung Yonatan, kira-kira akan melawannya seperti apa kalau memang menyatakan fakta tersebut ini benar-benar tidak seperti yang kenyataannya begitu? Akan menghadirkan apa dan siapa dan bagaimana nanti kira-kira strateginya? Ya, sebetulnya memang sekarang ini semuanya sudah ada di tangan jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Tetapi yang ingin saya ingatkan kembali, itu sudah disampaikan sebetulnya oleh para saksi-saksi kita, yaitu Vera dan adiknya Reza. Tetapi ketika nanti kami akan dipanggil lagi, tentu kami akan siap. Yang harus saya luruskan, bagaimana seseorang bisa dikatakan kepribadian ganda tetapi lulus kepolisian. Nah, ini kan justru ada masalah. Kemudian yang kedua, katanya diminta carikan perempuan, sedangkan sudah akan menikahi Vera. Kemudian yang terakhir, Mas, yang ingin saya luruskan juga, ini sudah saya obrolkan juga dengan pihak keluarga, bahwasannya bagaimana bisa jenuh dengan kepolisian, karena itu justru cita-cita almarhum dan akan sekolah perwira, Mas. Nah, ini kan menurut saya memang udah dibuat-buat fitnah yang keji, dan pembunuhan karakter selain sudah menghilangkan nyawa almarhum ini keji sekali menurut kami. Oke, terima kasih Bung Yonatan. Nanti saya kembali ke Anda. Kalau saya melanjutkan ke Pak Fikar tadi, Pak Fikar, kalau keterangan dari ketika dia BAP dan pemberian kesaksian pertama di sidang pertama begitu ya, oke lah. Itu karena tadi secara psikologis mungkin ada tekanan ketika bikin BAP. Tapi antar sidang, ini kan saksi kan ada beberapa kali yang kemudian berulang. Antar sidang sendiri, sebesar apa sih kemungkinan ini bisa dipengaruhi pihak-pihak di luar? Ya, jadi diperiksa dimanapun, apakah di penyidikan maupun di persidangan, intervensi itu sangat mungkin gitu. Tetapi ketika diperiksa di persidangan, kalau keterangan seorang saksi itu diintervensi atau disuruh atau di apapun namanya atau ditekan gitu ya, maka sebenarnya hakim, jaksa atau penasihat hukum itu bisa menggali lebih jauh gitu. Ya, menggali lebih jauh. Jadi akan nampak gitu. Apalagi umpamanya hakim selalu mengingatkan atau jaksa selalu mengingatkan, Anda itu disumpah loh. Kalau perkataan Anda itu tidak benar, Anda bisa kena sumpah palsu. Nah, itu ada. Itu bisa pidana juga, Pak Fikar? Iya, ada pidananya sendiri sumpah palsu itu, ya. Nah, itu yang selalu biasanya diingatkan kepada saksi-saksi yang khawatir, yang takut, atau sengaja tidak mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, itu biasanya hakim selalu mengingatkan itu, begitu. Nah. Baik Pak Fikar, terima kasih Bung Yonatan. Kalau mencermati saksi-saksi saat ini, kemudian kalau untuk dari pihak penasihat hukum keluarga sendiri, ini melihat nggak sih kira-kira harapannya majelis hakim ataupun JPU nanti menghadirkan saksi-saksi dari pihak mana lagi nih? Karena kalau kita lihat kan memang agak berulang dan mungkin di awal-awal ini kelihatan ya kesaksian ini juga untuk menceritakan kembali ya kronologis cerita pembunuhan berencana ini. Kalau Anda melihatnya siapa nih harapan dari penasihat hukum yang saksi ini dong yang dihadirkan atau mungkin ada saksi mahkota? Ya, baik Mas. Jadi memang majelis hakim dan jaksa penuntut umum ini menghadirkan saksi-saksi untuk
sepertinya untuk melihat peristiwa secara garis besar ya, untuk mendapatkan satu kesatuan cerita yang utuh. Nah, tadi ingin saya tekankan kembali terkait victim profiling ini. Jangan hanya victim profiling. Nah, ini kan yang terus diangkat ya oleh penasihat hukum FS dan PC khususnya, yang bilang hasil psikologi forensik kan begitu. Yeah. Kalau perlu ya hadirkan ahli psikologi forensik terserah dari lembaga manapun, kemudian lakukan assessment juga terhadap FS dan PC yang secara transparan begitu. Jadi tidak hanya di profiling saja nih almarhum. Begitu Mas. Menurut saya itu penting karena kan itu yang terus dijadikan senjata berdasarkan hasil psikologi forensik. Kenapa tidak itu dihadirkan? Itu harapan kami, tolong dihadirkan dan dibuka semuanya, lakukan penilaian yang objektif. Baik, kalau begitu kita tunggu ya nanti seperti apa jalan ke depan. Terima kasih Bung Yonatan Baskoro, tim nasihat hukum dari almarhum ataupun keluarga Brigadir Yosua, dan juga ada pakar hukum pidana dari Pak Abdul Fikar Hajar. Terima kasih Bapak-Bapak sudah meluangkan waktu pagi ini di Sapa Indonesia Pagi. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas, salam sehat. Ya. Saudara, sejumlah pesawat milik militer Amerika Serikat sudah mendarat di Bali menjelang puncak KTT G20. Salah satunya adalah Boeing jenis Globemaster. Sapa Indonesia Pagi akan mengupdate banyak informasi dari Bali usai jeda berikut. Kasus pembunuhan disertai mutilasi ASN Bapenda Kota Semarang Paulus Iwan Budi masih tanda tanya. Kekhawatiran adanya upaya penghambatan kasus dirasakan oleh keluarga korban yang menunggu titik terang. Bersama istri dan anak almarhum Iwan Budi, selengkapnya dalam Rosi. Mutilasi ASN Semarang. Siapa bunuh ayahku? Kamis 10 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala.